Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita pada mata kuliah Manajemen Kualitas Pelayanan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang salah satu strategi bisnis, yaitu Blue Ocean Strategy atau strategi lautan biru. Ada perbedaan antara strategi lautan biru dan strategi lautan merah. Jadi ini adalah suatu strategi yang memiliki perbedaan secara nyata. Apa perbedaan dari kedua strategi tersebut? Yang pertama adalah Blue Ocean Strategy, yaitu mereka menciptakan ruang pasar baru. Berbeda dengan Blue Ocean, strategi Red Ocean mereka hanya bersaing dalam ruang pasar saat ini. Perbedaan yang kedua adalah Blue Ocean mereka mencoba untuk membuat suatu kompetisi itu menjadi sesuatu yang tidak relevan lagi, karena mereka mencoba untuk menciptakan ruang pasar baru. Berbeda dengan Red Ocean Strategy, yaitu adanya suatu sikap untuk menaklukkan kompetisi, karena perusahaan sejenis sudah cukup banyak, mereka ingin memperebutkan pasar yang sama, sehingga terjadinya suatu pasar yang tidak sehat, adanya persaingan harga, sehingga merugikan perusahaan itu sendiri. Itu kenapa alasannya disebut sebagai strategi lautan merah, artinya adanya suatu persaingan berdarah-darah dilambangkan dengan warna merah. Kemudian strategi Blue Ocean, mereka mencoba untuk menciptakan dan menjangkau demand baru, menciptakan pasar yang ataupun mendapatkan konsumen yang lebih luas dan lebih dalam. Itulah dilambangkan sebagai lautan biru atau lautan luas ya. Sedangkan strategi lautan merah, mereka hanya akan mengeksploitasi permintaan yang ada. Jadi salah satu kata kunci yang diperlukan untuk menerapkan suatu strategi lautan biru adalah adanya pemikiran yang inovasi dan pemikiran yang out of the box. Ada kalanya nanti pada saatnya suatu perusahaan yang menerapkan strategi ocean biru, pasar tersebut nantinya akan menjadi strategi lautan merah, karena banyak perusahaan yang melakukan terjun pada industri yang sama. Pada saat itu terjadi, maka perusahaan meninggalkan kompetisi yang ada dan mencoba untuk membuat suatu pasar yang baru. Nah, tools yang digunakan ketika suatu perusahaan ingin menerapkan Blue Ocean adalah adanya suatu strategi kanvas ya. Jadi perusahaan menggambarkan proses bisnisnya pada suatu kanvas atau satu lembar kanvas atau kertas ya, menggambarkan mulai dari siapa konsumennya, diidentifikasi, bagaimana suppliernya, kemudian bagaimana proses bisnisnya, bagaimana strategi yang diterapkannya, dan lain sebagainya. Jadi strategi kanvas ini digunakan untuk menangkap current state of play. Jadi strategi yang ada, proses bisnis yang ada dijabarkan dalam satu lembar kertas. Dengan adanya suatu strategi kanvas memungkinkan perusahaan untuk memahami arah persaingannya. Kemudian mengidentifikasi juga faktor-faktor yang sedang dipersaingkan dalam pasar dan juga mengerti apa yang diterima konsumen dari penawaran yang kompetitif yang ada di pasar saat ini. Yang kedua adalah framework 4 tindakan. Bagaimana perusahaan mengidentifikasi faktor-faktor penting atau faktor-faktor kunci yang dianggap sebagai salah satu kesuksesan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Terkait dengan faktor-faktor tersebut, ada 4 tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan, yaitu perusahaan akan mengeliminasi
akan mengurangi, meningkatkan atau menciptakan. Mengeliminasi ketika faktor tersebut dianggap tidak penting dan tidak relevan dengan proses bisnis yang ada. Mengurangi ketika faktor tersebut dianggap terlalu berlebihan dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap proses bisnis perusahaan tersebut. Meningkatkan ketika standar yang ada faktor tersebut dianggap kurang sehingga harus dilakukan suatu peningkatan, ataupun menciptakan suatu inovasi atau added value terhadap proses bisnis yang ada sehingga menimbulkan suatu kepuasan bagi konsumen. Ya, jadi mengeliminasi, mengurangi, meningkatkan, dan menciptakan. Kemudian ada 6 prinsip suatu perusahaan ketika ingin menjalankan strategi Blue Ocean. 6 prinsip tersebut kita bagi menjadi 2 proses, yaitu pada saat perumusan dan pelaksanaan. Pada saat proses perumusan ada 4 proses. Yang pertama adalah merekonstruksi batasan pasar. Yang kedua, fokus pada big picture-nya, bukan pada angka. Yang ketiga, tentu saja mereka akan mengeksplorasi demand baru, berbeda dengan red strategi ya. Mereka bersaing pada pasar yang sudah ada. Yang keempat adalah melakukan tahapan strategi secara tepat. Dan pada prinsip ataupun proses pelaksanaan ada 2, yaitu mengatasi hambatan organisasi dan membangun proses eksekusi dalam strategi. Perumusan strategi Blue Ocean. Yang pertama, merekonstruksi batasan-batasan pemasaran. Kita lihat perbedaan antara strategi head to head dan strategi Blue Ocean. Jadi sudah jelas strategi head to head mereka hanya fokus pada pesaing industrinya. Kemudian fokus pada posisi kompetitif dalam kelompok strategis. Dan yang ketiga, fokus dalam melayani kelompok pembeli dengan lebih baik. Jadi mereka mencoba untuk memaksimalkan kekuatan internal perusahaan, melihat pesaing apakah yang bisa ditingkatkan untuk lebih baik daripada pesaingnya. Sedangkan strategi Blue Ocean mereka fokus pada suatu alternatif produk ataupun jasa lainnya, dengan cara juga mendefinisikan ulang tipe pelanggan dalam industri mereka. Yang selanjutnya, head to head strategi, mereka fokus untuk memaksimalkan nilai produk atau jasa yang ditawarkan dalam ruang lingkupnya. Fokus dalam mengadaptasi tren eksternal yang terjadi. Mereka mencoba untuk melihat perusahaan pesaing dan melihat faktor apa yang sebenarnya bisa ditingkatkan yang perusahaan tersebut tidak punya tetapi perusahaan lain punya. Berbeda dengan strategi Blue Ocean, mereka mampu untuk melihat peluang penawaran produk yang bersifat komplementer belum ada di pasaran saat ini, ataupun juga mereka aktif menentukan corak tren masa depan. Contohnya saat pandemi seperti ini, perusahaan berlomba bersaing untuk memproduksi masker. Mereka bersaing satu sama lain. Kemudian perusahaan yang memiliki ataupun menerapkan strategi Blue Ocean, mereka untuk mencoba melihat suatu peluang penawaran produk. Contohnya perusahaan tersebut tidak ikut memproduksi masker, tetapi perusahaan lebih memilih memproduksi wadah ataupun tempat masker. Itu adalah salah satu strategi komplementer, melihat peluang yang ada, tidak ikut bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Yang kedua, fokus pada gambaran besar, bukan pada jumlahnya. Kita lihat ada 4 langkah visualizing strategi. Yang pertama adalah visual awakening, exploration, strategy fair, dan communication. Yang pertama adalah visual awakening. Jadi mereka menggambarkan posisi bisnis dengan menggunakan strategi kanvas untuk menjabarkan kondisi current bisnis model. Kemudian mengidentifikasi apa saja strategi yang perlu untuk diubah.
Yang kedua, visual exploration. Mereka mencoba untuk mengeksplorasi keuntungan spesifik apa yang ditawarkan dari produk ataupun jasa alternatif yang akan mereka keluarkan. Kemudian melihat faktor yang sebaiknya dihapuskan, diciptakan atau mungkin diubah. Visual strategy fair, ya perusahaan memetakan arah strategi baru berdasarkan strategi kanvas yang sudah dibuat di awal. Pemetaan dilakukan berdasarkan masukan dari pelanggan, ya, baik pelanggan kompetitor ataupun juga non customer. Ada juga visual communication yang terakhir, yaitu mendistribusikan peta arah strategi barunya, kemudian fokus untuk mengerjakan proyek dan inisiatif mendukung arah pada strategi baru yang diciptakan. Nah, yang ketiga adalah bagaimana perusahaan menjangkau lebih dari permintaan yang ada. Jadi ada 3 tingkatan non-customer. Ya, tingkatan yang pertama adalah pelanggan yang siap memakai produk yang akan kita tawarkan. Yang kedua adalah mereka yang secara sadar melawan tawaran kita. Dan yang ketiga adalah pelanggan yang sama sekali belum tereksplorasi. Yang keempat, memperoleh urutan strategi yang benar. Yang pertama adalah kita harus tahu keperluan pembeli. Apakah terdapat keperluan pembeli yang luar biasa untuk gagasan bisnis yang akan kita buat. Yang kedua berkaitan dengan harga. Apakah harga yang kita tawarkan mudah diterima oleh pembeli. Yang ketiga adalah terkait dengan biaya. Dapatkah perusahaan mencapai sasaran biaya untuk menerapkan strategi itu? Jadi kita harus tahu perbedaan antara harga dan biaya. Seringkali kita terkecoh. Perbedaan antara harga dan biaya, kita lihat contohnya. Harga satu buah handphone tersusun oleh berbagai macam biaya. Contohnya adalah biaya pengiriman, biaya penyimpanan, biaya pajak, dan lain sebagainya. Jadi sudah jelas bahwa biaya adalah faktor yang menentukan harga. Yang keempat adalah adopsi. Apa halangan yang akan dihadapi ketika mengaktualisasikan bisnis yang ada, sehingga terciptalah suatu gagasan Blue Ocean. Ini berkaitan dengan implementasi. Apa saja halangan yang mungkin diatasi oleh perusahaan? Kita lihat ada 4 kemungkinan dari segi halangan kognitif, halangan sumber daya, halangan motivasional, ataupun halangan politik. Yang pertama berkaitan dengan halangan kognitif. Apa yang harus dilakukan? Kita bisa bertemu dengan pelanggan yang tidak puas. Kita cari tahu apa penyebabnya. Kemudian halangan sumber daya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mendistribusikan ulang sumber daya ke hotspot perusahaan ataupun mengalihkan sumber daya dari cool spot perusahaan. Yang ketiga, halangan berkaitan dengan motivasional. Apa yang harus dilakukan? Ya, perusahaan harus mengidentifikasi para pekerja kunci, kemudian menempatkan pekerja kunci sebagai change agent. Nah, yang terakhir adalah halangan dari sisi politis. Apa yang harus dilakukan yaitu mengamankan dukungan dari komitmen top management. Atau yang kedua, menumbuhkan para supporter dan menyingkirkan para penentang. Itulah pembelajaran kita tentang model bisnis Blue Ocean Strategy. Ini dikembangkan oleh Chan Kim dan Rene Maubert. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.